kasih Pak Bahtiar, Pak Yudi, Pak Fajar, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera, salam sehat, dan sehatnya ya sehat badan dan sehat uang. Ya. Eh, Ya, pertama-tama terima kasih ini diminta untuk sharing apa yang saya tahu. Saya bukan pejabat di pemerintahan. Saya ini sering menyatakan diri saya ini provokator aja ya, karena yang bisa saya lakukan adalah mengkaji, memahami, mencoba mencari eh, solusi-solusi yang terbaik untuk balance semuanya. Tapi saya tidak punya kewenangan apapun untuk mengubahnya, tapi menyampaikan yes kita punya semua ya. Respon yang terakhir dari Pak Yudi, sepanjang yang saya pantau sebetulnya RC sering kali sudah hadir di dalam berbagai kebijakan, tapi per sana saya nggak pernah dengar tuh ya hadir ya. Mungkin itu nanti perlu ada em, saya nggak tahu apa pengenalan atau apa, mungkin juga teman-teman di pemerintah belum kenal juga kali per sana ya. Yang selama ini saya amati yang diundang untuk berbagai kebijakan, misalnya yang terakhir ini tanggal 13 besok akan di launching, itu adalah kerjasama eh, antar penyelenggara jaminan, KAPJ, koordinasi administrasi, yaitu bagaimana asuransi komersial dan rumah sakit itu dapat menambah top up daripada tarif JKN, itu yang saya tahu. Tapi itu nanti bicara lain. Nah, saya juga mengambil istilah Trisula ini dari Pak Fajar ini. Saya eh, dapat itu istilahnya dan saya gunakan saja. Ya, benar apa enggak rasanya bukan bukan soal istilah, yang penting buat kita bagaimana esensinya, mengapa yang disebut Trisula ini jadi itu bisa saya jelaskan ya. Dan tantangannya mungkin tadi sudah disampaikan duluan oleh Pak Yudi, banyak sekali tantangannya. Solusinya ya mungkin bersama-sama kita cari untuk bisa ke depan. Nah, yang pertama saya ingin mengajak kita memahami apa namanya secara konseptual dulu. Ini yang melandasi semua kebijakan-kebijakan itu berbasis dari kondisi-kondisi ini. Ya, pertama memang kita hidup ini harus ya bersama-sama, dan karenanya harus ada, tadi sudah disampaikan Pak Yudi, ada kebersamaan, diatur bersama, bekerja bersama, mengambil keputusan bersama, itu sudah satu visi lah kita ya. Nah, cuma sayangnya memang di dalam mengambil keputusan yang win-win untuk semua, itu masalahnya tidak mudah karena konsep antara komunitas dengan regulasi ini variasinya sangat besar. Kapasitas eh, kita sebagai bagian dari rakyat dan kapasitas pengambil keputusan pemerintah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, ada DJSN, ada BPJS, itu bervariasi. Yang sampai saat ini saya mengamati belum cukup utuh punya kesatuan pandangan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi, memang hal-hal itu telah disampaikan. Yang merupakan kebutuhan medis juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi. 250 bukan 250, sebetulnya kebutuhan medis ini dibutuhkan oleh 284 juta orang sekarang penduduk Indonesia ini. Ya, tapi mungkin ada yang nggak perlu pelayanan medisnya, mungkin karena sehat terus tiba-tiba mati mendadak, mati kecelakaan, ya tentu nggak bisa. Tapi hampir semua orang membutuhkan pelayanan medis. Ini jelas ya, one time.
paling sedikit. Entah kapan, ini rahasia Tuhan ya. Kita tidak pernah tahu kapan ya. Tapi juga menjadi blessing karena kita tidak tahu, jadi kita harus siap terus anytime. Itu manfaatnya. Dan inilah sebetulnya yang menjadi kompleksitas tertinggi dalam pelayanan kesehatan yang tidak ada pada pelayanan lain. Katakanlah pelayanan lain yang pemerintah berinteraksi banyak, pendidikan. Nggak ada ini masalah ketidakpastian ini. Ya. Sehingga relatif lebih mudah dikelola, lebih bisa dipahami daripada pelayanan kesehatan. Ya. Dan juga terjadinya kebutuhan pelayanan medis, pelayanan rumah sakit bisa dicegah, tapi juga tidak pernah 100% berhasil. Ini juga bagian dari perdebatan-perdebatan nggak selesai-selesai selama beberapa tahun, 12 tahun setelah JKN. Ada yang menghujat mestinya bukan JKN, bukan hilir rumah sakit yang diurus, mestinya ada preventif promotif, bisa dicegah dan sebagainya. Hal-hal itu menunjukkan keberagaman paham tentang healthcare. Betul, sebagian rumah sakit, sebagian kejadian sakit bisa dicegah, tapi tidak ada yang bisa 100% berhasil mencegah. Itu mesti dipahami juga ya, bersama. Dan untuk mencapai ini semua karena orang sakit tidak pernah diketahui kapan waktunya, sakit berat tidak terjadi pada orang kaya saja yang perlu biaya besar dan punya uang besar, terjadi pada siapa saja. Sebuah sistem harus berkeadilan. Tadi juga Pak Yudi sudah sampaikan, harus adil. Nah, pertanyaannya ini, persoalannya adalah adil itu menurut siapa dan bagaimana formulanya apa? Banyak pihak bicara adil, berkeadilan, nuntut keadilan. Keadilan dalam koridor hukum berbeda dengan keadilan sosial, keadilan dalam ekonomi. Ini bagian yang menjadi juga variasi besar di dalam pemahaman, dan karena pemahamannya bervariasi, pengambilan keputusan juga bervariasi. Meskipun sebetulnya kalau kita bicara kondisi sekarang dibandingkan pada masa Orde Baru, sebetulnya ada patokan yang lebih jelas. Kalau zaman Orde Baru, nggak ada tuh hak pelayanan kesehatan bagi setiap orang di dalam Undang-Undang Dasar. Karena hak itu baru muncul pada tahun 1999 ketika di amandemen pasal 28H. Ya, setiap orang berhak atas layanan kesehatan. Ada dasar untuk membuat kesepahaman bersama karena ini hak setiap orang, maka setiap orang juga mempunyai kewajiban dan mempunyai hak juga untuk berkontribusi. Ini bagian yang sudah ada dasar patokan, tapi tetap masih mempunyai interpretasi yang beragam. Juga pada pasal 34 itu disebutkan negara mengembangkan jaminan sosial yang sekarang ini kita bicara JKN, ya, dengan trisulanya kita mau bahas untuk seluruh rakyat. Jelas betul, memang bunyi undang-undang yang harusnya dipegang jadi patokan bagaimana seluruh rakyat itu bisa menikmatin JKN, pelayanan kesehatan yang di dalam Undang-Undang Dasar dijamin. Itu patokan yang bagus. Nah, persoalannya bagaimana lanjutannya? Di dalam pasal 34 ayat 3 itu disebutkan dalam Undang-Undang Dasar pelayanan medis, ya, klinik, rumah sakit, fasilitas itu adalah peran bersama antara pemerintah dan swasta. Ya. Pemerintah disebut di sini hanya bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan. Tapi kata bertanggung jawab bukan berarti pemerintah saja yang menyediakan, tetapi juga dipahami, ditafsirkan sebagai pemerintah mempunyai kebijakan untuk memastikan bahwa hak-hak rakyat ini bisa dipenuhi dengan tersedianya fasilitas kesehatan antara lain rumah sakit. Tidak harus oleh pemerintah saja. Itu tafsiran yang sudah
disepakati dan keluar dalam berbagai peraturan perundangan. Salah satu bidang yang kita akan bahas ini adalah namanya JKN. Nah, JKN tadi Pak Syudi sudah sampaikan, JKN 2024 itu menghabiskan 175 triliun. Ya, memang untuk berapa orang? Ya, orang yang sakit. Bukan semua orang yang 280 juta itu sudah akan menggunakan setiap hari. Tidak, karena ada persyaratan namanya sakit. Perlu pelayanan medis. Yang itu yang tidak tahu kapan dan siapa, di mana, tidak semuanya sakit. Kalau lihat data-data statistik, rata-rata 15% penduduk itu mengalami keluhan sakit ketika hidup sehari-hari dalam 1 bulan. Ya, tapi sakitnya sakit ringan, batuk dan sebagainya. Yang perlu perawatan rumah sakit itu umumnya tidak sampai 2% dari penduduk. Ya, yang perlu perawatan di rumah sakit, baik rawat jalan maupun rawat inap. Tahun ini diperkirakan 200 triliun itu dana yang dibutuhkan untuk JKN. Nah, bagaimana mengukur JKN? Tadi juga disinggung, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia itu membuat namanya kubus JKN. Baris horizontal di sini menggambarkan persentase penduduk yang harus dijamin. Jadi semuanya harus masuk. Kini sekarang ini 98, 97, 99% penduduk sudah terdaftar. Jadi memang seperti Pak Yudi disampaikan, sulit untuk mencari pasien yang bukan peserta JKN, yang sering disebut pasien umum, karena mungkin tahun depan sudah 100% penduduk terdaftar. Ya, sekarang ini 98-99% sudah terdaftar. Hak yang menjadi pelayanan yang menjadi hak peserta itu adalah komprehensif, baik rawat jalan maupun rawat inap. Ya, ini bagian yang juga menjadi kompleksitasnya, ya, bukan hanya rawat jalan di rumah sakit, tapi juga rawat jalan di pelayanan primer, di klinik, di puskesmas. Dan untuk mendapatkan pelayanan yang komprehensif, tidak bisa orang langsung ke rumah sakit. Ini bagian dari konsep efisiensi sebetulnya, agar dana yang cuma 200 triliunan penerimaan JKN tahun ini itu bisa mencukupi. Nah, ukuran lain di dalam evaluasi WHO itu dipakai namanya ukuran out of pocket, belanja kesehatan, berobat, biaya berobat yang dikeluarkan sendiri oleh keluarga, oleh individual. Patokan WHO itu 20% maksimum. Tapi kita tahun lalu masih mempunyai 27%. Jadi akan memang kesepakatan dunia mendorong pelayanan kesehatan yang disebut kita di Indonesia pasien umum bayar sendiri itu diminimalkan. Di seluruh dunia begitu, itu targetnya. Nah, bagaimana kondisi kita? Kondisi kita kalau lihat dari pendanaan, bagaimanapun duit adalah bagian dari faktor penentu utama dari hak-hak rakyat tadi bisa dijamin. Pemerintah menganggarkan 8% dari APBN untuk kesehatan di tahun 2024. Tahun 2026 besok itu sudah berkurang, ya, karena pemerintah cuma dapat Kemkes cuma dapat 114 triliun. Kalau nanti JKN bisa naik 220 triliun dari 22.000 triliun PDB, ya jumlahnya cuma sekitar 300 triliunan. 300 triliunan dari 3.800 triliun anggaran pemerintah, ya kira-kira masih 8%. Ya, JKN-nya sendiri cuman kurang dari 5% APBN. Ini bagian-bagian yang petanya menggambarkan bagaimana uang yang sedikit ini bisa mencukupin untuk memenuhi hak-hak seluruh
rakyat. Itu adalah tantangan yang kita hadapin. Ya. Belanja JKN sendiri baru 27% dari total belanja kesehatan. Artinya, kalau seluruh orang Indonesia dicatat biaya berobatnya, baik yang ke rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, yang ke klinik, ke dokter, yang dibayar oleh JKN atau BPJS, yang bayar sendiri, itu dikumpulin, JKN peranannya cuma 27%, sedikit sekali. Ya, sebagian ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ya. Nah, itu bagian yang menjadi peta kondisi kita pada saat ini. Ya. Dan juga dalam tahun-tahun ke depan perubahannya belum kelihatan besar. Nah, untuk memenuhi tadi dengan dana yang terbatas, kita punya masalah tentu saja. Persepsi Undang-Undang Dasar semua rakyat harus mempunyai hak secara berkeadilan. Dalam bahasa undang-undang disebutnya ekuitas. Ekuitas artinya pelayanan kesehatan tidak boleh ada diskriminasi karena pendapatan, karena kaya miskin, ras, suku, dan sebagainya. Yang boleh mendiskriminasi, quote and quote, adalah kebutuhannya. Orang yang sakit harus diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang tidak sakit, ya jangan menggunakan. Tidak boleh dijamin. Itu kira-kira. Nah, sekarang ini kita sepakat dengan sampai saat ini ada tiga kelas perawatan ya, untuk rawat inap. Kalau rawat jalan nggak ada perbedaan, di FKTP tidak ada perbedaan. Nah, kelas 1, 2, 3 ini uh, merupakan juga bentuk diskriminatif dipandang dari segi sudut pandang kebijakan berkeadilan, kebijakan sosial. Dan fakta juga menunjukkan, saya sudah cek, data angka kematian pasien-pasien yang dirawat di kelas 3 ini konsisten dari setiap tahun, dari data klaimnya di JKN itu lebih tinggi sedikit. Ada pertanyaan tentu, oh ini kalau begitu tidak sesuai dengan konsep peraturan, konsep hukum yang harusnya berkeadilan, sama. Ini berarti ada ketidaksamaan. Kenapa ada ketidaksamaan? Kita tahu juga karena tarif CBG yang ditetapkan pemerintah untuk kelas 1, 2, dan 3 itu berbeda untuk kelas rumah sakit yang sama. Nah, ini bagian yang menjadi masalah pertama. Oleh karena itu, ada solusi yang dari sinilah kemudian eh, pemerintah menginginkan segera diimplementasi kelas rawat inap standar yang disebut KRIS tadi. Ya. Nah, itu yang memang di dalam undang-undang tidak disebutkan secara spesifik apakah ada 3 kelas, 1 kelas, karena standar itu bisa saja 1, bisa 2, bisa 3. Nah, tetapi sekarang yang mengemuka adalah pandangan seharusnya ini tidak ada perbedaan, supaya tidak ada perbedaan pelayanan di rumah sakit karena ada perbedaan kelas. Teorinya adalah kalau para dokter, para pimpinan rumah sakit tahu, oh, ini pasien kelas 3, ini pasien kelas 1, kelas 2, yang ada di benaknya adalah kelas 3 ini orang miskin, maka pelayanannya tidak sama dengan yang kelas 1, 2. Tapi itu juga nggak bisa disalahkan rumah sakit, karena pemerintah sendiri menetapkan tarif berbeda kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 lebih tinggi. Ini bagian kritik yang cukup lama, sudah 5 tahun sebetulnya, didorong melalui Kepres, melalui Impres, agar diubah semua menjadi satu kelas standar. Nah, sebetulnya kalau kita lihat kelas 1, 2, 3 ini pun tidak ada standar. Standar yang ada adalah standar semu. Pasien di kelas 3 rumah sakit pemerintah beda dengan kelas 3 standar perawatan, standar ruangan di rumah sakit swasta. Di rumah sakit swasta yang sama di Jakarta, di Bandung, di Semarang tidak sama juga walaupun sama-sama kelas 1 atau kelas 2 karena tidak ada standar yang sekarang ini digunakan. Nah, itu bagian yang akhirnya disepakatin untuk kita standarisasi dulu deh, ya.
Dan sebetulnya dengan standar tadi harusnya juga standar uang. Kalau di dalam sektor infrastruktur misalnya kita tahu kalau pemerintah mau bangun jalan yang namanya jalan nasional, kualitasnya, lebarnya, berapa biaya standar, karena ada standar um, berapa kedalaman fondasi, begitu juga bikin bangunan, berapa lebarnya, maka harga per meter persegi atau per meter lari itu bisa dihitung standar. Sehingga pemerintah kemudian tenderkan swasta, perusahaan-perusahaan mengambil hitung-hitungan dan sebagainya. Kalau memang standar tarifnya memadai, mereka masuk ikut. Dalam pelayanan rumah sakit, standar ini apakah standar kelasnya, ruangan, pelayanan, maupun harga belum ada. Ya, sampai sekarang belum ada. Hanya ada kelas 1, 2, 3, tapi tidak ada standarnya. Itu bagian pertama yang mau dirombak, tetapi perdebatannya 5 tahun nggak kelar-kelar. Ya, tampaknya terlalu sulit. Kalau menurut saya sebetulnya sih nggak sulit, cuman kagak tidak berani mengambil keputusan segera. Karena untuk mengambil keputusan tentu saja tidak semuanya bisa menyelesaikan masalah sekaligus. Setiap pilihan selalu ada plus minusnya. Tapi penundaan keputusan justru akan lebih buruk akibatnya daripada mengambil keputusan mungkin tidak akurat tetapi ada perbaikan. Bisa ada contoh. Ini pandangan saya. Tapi itu belum jalan. Nah, karena kelasnya harus standar, nanti pilihan iurannya dan batas upah juga harusnya dirombak. Ini bagiannya bukan rumah sakit, ini dari bagian ekonomi. Berapa iurannya kalau begitu? Kan semuanya berbasis iuran, ya. Nah, sekarang ini juga masih bersifat regresif namanya. Orang yang miskin mengiur relatif lebih banyak karena ada batas upah. Tapi saya nggak kupas ini, nanti agak kompleks ya. Nah, karena standar tidak ada, eh, maka terjadilah varian biaya produksi di rumah sakit. Ya, masing-masing punya persepsi standarnya sendiri. Nah, kita membayar rumah sakit dengan tarif yang namanya INASIBG, Case Mix Base Group. Apa ini? Ini adalah tarif borongan. Sama halnya kalau kita ke restoran namanya buffet, makan all you can eat, bayarnya sama. Kira-kira konsepnya sama saja, ya. Tapi ada beberapa jenis klasifikasi. Kalau di hotel bintang 5 all you can eat bayarnya sama, di hotel bintang 5 ya bisa 700 sampai 1 juta itu sekali bayar, ya. Tapi kalau di hotel bintang 3 atau hotel Melati ya mungkin 150 200 ribu juga sudah oke. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang menyebabkan ada varian sebesar dari tarif INASIBG yang nanti tahun depan rencananya akan diganti dengan tarif IDRG, Indonesia DRG. DRG itu Diagnosis Related Group, CBG Case Based Group. Ini hanya adalah kelompok-kelompok bayar borongan yang tadi sama halnya kalau makan all you can eat begitu, ya. Tapi ini all you can eat-nya all you can get by disease diagnosis. Nah, itulah yang menjadi dasar kondisi masalah sehingga keluarlah revisi perbaikan untuk menjamin keadilan ini. Tidak ada kelas 1, 2, 3 yang diskriminatif ekonomi, standarnya harus dibuat, ya. Dan tarifnya tentu kalau dibuat standar, tarifnya harus ikut standar. Ini yang kita sebut rumah sakit berbasis kompetensi dan KRIS. Kompetensi ini adalah standar alat dan tenaga, ya, itu kompetensi. Jadi kalau ada spesialis kanker atau spesialis jantung di rumah sakit kelas dulu pakainya kelas ABC, ke depan tidak ada lagi kelas ABC. Rumah sakit punya kompetensi jantung karena rumah sakit dengan 100 tempat tidur ada spesialis jantungnya. Ada alat-alat yang untuk jantung memadai.
maka dia disebut punya kompetensi melayani pasien jantung. Itu kira-kira pemikirannya untuk buat standarisasi tarifnya. Nah, idealnya semua peserta berhak yang setara sesuai kebutuhan medis. Standarnya sama, itu idealnya. Itu yang ingin dikejar sebetulnya. Saya kira di negara-negara maju ini sudah ada. Kita memang belum sehingga terjadi dinamika kebijakan. Kualitas layanan rumah sakit juga harusnya standar sama. Jadi kompetensinya yang sama. Kalau sekarang rumah sakit ada kelas C, kelas D, tapi itu basisnya tempat tidur. Nah, kalau spesialisnya tidak ada spesialis jantung, tapi disuruh melayani penyakit jantung, nggak cocok, nggak ada standarnya. Itu reformnya. Tapi karena memang dulu kesalahannya cukup lama, 50 tahun nggak dibuat standar, ya tentu perubahan ini memakan waktu yang cukup lama. Bayarannya sama, sebab kalau dibayar berbeda untuk standar yang sama, tidak adil. Nah, berapa besaran bayarannya? Ini yang kita pakai dengan nama DRG sejauh kondisi klinisnya sama. Maka belajar dari CBG yang lalu, kalau seorang akan menderita sakit usus buntu, tidak ada komplikasi, tidak ada penyakit hipertensi, tidak ada penyakit diabetes, ya usianya masih muda, daya tahan tubuhnya bagus, dia dirawat di rumah sakit Mawar, dibayar misalnya 5 juta, di rumah sakit eh, apalagi ya, bunga mawar atau bunga melati, ya sama saja, rumah sakit melati dibayar yang sama. Itu konseptual yang sedang dibangun untuk memastikan adanya keadilan. Nah, inilah sebetulnya konsepnya, dasarnya di situ yang sedang berproses, ya. Tentu saja dalam proses itu perlu langkah-langkah yang membuat semua bisa ditata dengan berkeadilan. Nah, dari segi kelas rawat inap standar, kriteria inilah yang digunakan. 12 kriteria rumah sakit. Antara lain ruangan per jenis kelamin, usia, gender itu harus ada standar. Nggak boleh campur laki perempuan, nggak boleh campur kalau ada penyakit infeksi dan sebagainya. Ruasnya tempat tidur, ruangan dengan tempat tidurnya itu distandardisasi. Yang dalam pemikirannya eh, sudah berkembang dua konsep standar buat yang membayar yuran itu 10 meter persegi per pasien per tempat tidur, ya. Dan yang dibayarin yurannya oleh pemerintah masih dua, ini satu pola, ya, yaitu 7 meter persegi dan maksimum satu ruangan 4, ya. Ada juga 6. Nah, tapi ada sebagian yang menginginkan nggak lagi ada standar yang bayar yuran atau tidak bayar yuran, semuanya sama karena itu hak rakyat, ya. Nah, berapa? Ya mungkin 7 meter atau 8 meter persegi per orang tapi itu hanya ruangan. Tempat kamar mandi 1:4 maksimum, ya nggak boleh ada ruangan yang lebih dari 4 orang, kamar mandinya satu. Nah, itu bagian-bagian yang dihitung. Kemudian porositas, ventilasi udara, suhu udara, ini semua distandardisasi, ya, sehingga nanti eh, kalau dibayar sama, ya karena memang pelayanannya sama. Sekarang ini tidak bisa sama karena memang faktanya kamar mandi, WC itu tidak sama. Inilah langkah pertama untuk KRIS. Ini pun belum berjalan, sudah dilakukan survei, dilakukan uji coba, berapa biayanya untuk mengkonversi supaya tidak lagi ada rumah sakit. Zaman dulu namanya ada bangsal, ya, tapi sekarang enggak. Nah, perdebatannya mau satu kelas sama semua orang atau boleh dua kalau dari tiga transisi dengan perbedaan yang bayar yuran dan yang dibayarin yurannya yang miskin itu.
Itu masih belum tuntas, sedang dihitung. Nah, perubahan-perubahan tadi ternyata direspon begitu banyak oleh masyarakat. Akhirnya tertunda-tunda lagi pelaksanaannya. Kenapa? Karena masyarakat lagi euforia, pada bereaksi, dan bereaksinya bikin tolak. Nah, pejabatnya juga gamang, tidak cukup firm, tidak cukup apa namanya tegas, sehingga ada misalnya serikat pekerja bilang tolak karena dipersepsi kelas rawat inap standar itu berarti kelas 3 dan kami sekarang hak kami sudah di kelas 1 yang gajinya di atas 4 juta. Hak kami sudah di kelas 2 yang gajinya di bawah 3 juta, 4 juta. Wah, masa kami disamakan sama orang miskin? Itu pandangan-pandangan yang menolak. Dan pemerintah, sebagian pejabat gampang dengan model seperti itu. Tanpa sebetulnya memahami betul kondisinya apa. Ini bagian yang menjadi masalah ke depan. Pejabatnya takut, nggak berani ambil reaksi cepat. Nah, beda dengan di Cina, di Taiwan, di Thailand, ya, apa Muang Thai, yang mereka pemerintahnya lebih tegas. Satu di Muang Thai juga satu aja, satu kelas buat semua. Ya, itu tantangan kita. Ya. Nah, kalau tidak terjadi viral, biasanya pemerintah nggak ngambil keputusan yang kuat. Kita lihat, nah, kita perhatikanlah ketika minyak goreng naik atau kurang atau beras ada di oplos, reaksi berita begitu banyak sehingga pemerintah cepat ngambil action. Tapi untuk kesehatan sayangnya tidak mudah terjadi viral-viral ini. Karena masyarakat juga nggak ngerti, wartawan juga nggak ngerti bagaimana mau diangkat. Begitu banyak variasinya, tidak bisa keluar itu satu statement, harga naik sekian persen, rame, ribut, kontrol, atau kami tidak dilayanin, kami dipersulit. Nggak terjadi. Ini bagian-bagian yang menyebabkan eh, proses trilogi tadi yang sudah sebetulnya diinisiasi tahun 2020 tidak jalan sampai sekarang. Ya, walaupun ada kemajuan, sebetulnya sudah ada persiapan-persiapan untuk menuju sana, sudah makin bagus. Ya. Nah, apa bedanya antara CPG dengan DRG? Ini bagian yang banyak juga di quote digoreng. Sebetulnya ini soalnya sama saja konsepnya, yaitu sama-sama bayar borongan. Dasar pengelompokannya namanya ICD. Ini adalah kelompok penyakit yang oleh WHO dibuat. Ada ICD 10, ICD 9, ya. Ini adalah International Classification of Disease. Karena kita banyak sekali punya jenis-jenis penyakit. Jenis penyakit diagnosis itu ada 40.000. Dan dari 40.000 itu masing-masing untuk diagnosis ada pemeriksaan labnya, pemeriksaan radiologi, dan obatnya yang berbeda-beda. Sehingga sangat sulit. Waktu kita mau rombak menjadi IDRG, Indonesian DRG, juga masih menggunakan hal yang sama, tapi ada Indonesian modification. Nah, ini yang kita sesuaikan dengan kondisi Indonesia yang IDRG. Karena yang ini tidak disesuaikan kondisi Indonesia. Ada penyakit-penyakit yang di Indonesia banyak, di negara lain tidak banyak, kita bikin aja kodenya, ternyata tidak dipakai. Nah, oleh karena itu dalam IDRG kita identifikasi penyakit-penyakitnya apa, sehingga ada kelompok penyakit yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ada yang sudah ada dibagi menjadi 2 jalur 3, sehingga ini jumlahnya lebih banyak. Yang kodenya berbeda kalau yang Inasi Bigi karena dibuat oleh Unu Grouper namanya. Ini adalah aplikasi software yang mengelompokkan penyakit-penyakit dan kondisinya dibuat oleh United Nations University. Sebetulnya ini Universitas Kebangsaan Malaysia asalnya. Ya, didasari pada kondisi yang ada di Malaysia. Kondisi apa? Kondisi pelayanan rumah sakit yang di Malaysia berbeda dengan di Indonesia karena di Malaysia dari dulu pemerintahnya tidak menarik uang kepada rakyatnya dengan nilai yang
lakukan di Indonesia, yaitu di jumlah pelayanannya per jenis pelayanan ditambah di jumlah. Kalau di Malaysia sampai sekarang masih berlaku, kalau rawat jalan di rumah sakit ya penduduk cuma bayar RM1, mau itu di spesialis penyakit dalam, penyakit bedah, penyakit saraf, ya bayar RM1, sudah termasuk obat, termasuk laboratorium dan sebagainya. RM1 itu sekarang sekitar 4 ribuan lah ya. Kalau rawat inap bayar RM3, mau operasi, mau masuk ICU ya RM3. Itulah kondisi yang ada di Malaysia. Sehingga waktu mengembangkan CBG nggak begitu pas buat di Indonesia. Sementara Indonesia, kalau kita masuk rumah sakit sebelumnya, meskipun rumah sakit pemerintah, berapa hari kamu dirawat, tarif per harinya sekian, konsultasi dokter berapa banyak, tarif per dokter sekali kunjungan sekian, ICT sekian, operasi sekian, obat sekian. Ini yang disebut fee for service dasar awalnya. Dan itu menimbulkan administrasi sangat banyak dan juga menimbulkan ketidakefisiensi, ya. Nah, maka ini kita rombak. Kita menggunakan sekarang Inagruper, softwarenya kita kembangkan sendiri di Indonesia, tidak menggunakan yang dibuat Malaysia. Itu aja perbedaannya. Tingkat keparahan tak ada 1 sampai 3, sekarang kita ganti 0 sampai 4, ada 5 level karena perbedaan itu. Jadi sebetulnya nggak banyak berubah, cuman angkanya aja. Di sini kita pakai numerik, di sana pakai alfabet. Konsepnya sama. Ini contoh yang lama. Rawat inap ada tarif kelas 3, kelas 2, kelas 1. Untuk yang septikemia dan sebagainya. Tabel inilah yang dikembangkan. Kuncinya sebetulnya bagaimana tabel tarif ini menjadi tarif standar. Dan disinilah kesulitannya di Indonesia. Untuk mendapatkan tarif standar, dari mana? Ya tentu harus ada hitung-hitungan. Nah, saya sendiri merasakan teman-teman rumah sakit, ya bukan persananya barangkali, karena persana kan pemiliknya, direksinya, ketika mau disurvei untuk bisa mendapatkan berapa nanti biaya standarnya, kebanyakan tidak memberikan uh, informasi data yang diminta. Ketakutan nanti ketahuan, untungnya nanti tambah pajak dan sebagainya. Akibatnya di Kementerian Kesehatan juga nggak bisa dapat data yang terbaik. Terjadilah berbagai variasi data harga yang mau tidak mau juga ada kontribusi dari pihak rumah sakit sendiri yang tidak terbuka. Nah, akibatnya ya apa boleh buat. Nah, itu bagian yang menurut saya kita introspeksi. Kalau mau ya yuk sama-sama kita buka. Kalau di uh, Amerika, saya pernah 2 kali kunjungan ke Maryland, itu harus buka. Semua harus buka kepada pemerintah, pemerintah negara bagian. Lalu pemerintah mempunyai 7 anggota mewakili rakyatnya yang menetapkan berdasarkan informasi yang cukup. Nah, di sini kita punya masalah. Ini juga contoh saja, kalau bukan perawatan ada tarif MRI, ada tarif yang berbeda-beda. Ini tidak berdasarkan kelas karena ini adalah tarif pemeriksaan, ya. Nah, berapa sebetulnya yang pas yang bisa dikatakan harga pasar? Kalau kita bisnis di luar, misalnya kita mau bisnis salon misalnya, yang mirip-mirip lah ada pelayanan, kan juga variasinya ada. Tapi kan masyarakat bisa bisa lihat, oh salon cukur di sini, make up di sini sekian sekian sekian. Ini yang tidak ketemu di pelayanan kesehatan karena banyak yang tidak mau buka data. Ya, itu problemnya. Nah, kelas 1, 2, 3 ABC nanti nggak ada lagi karena itu berdasarkan jumlah tempat tidur, nggak relevan. Bagus Ya, kan? nah, maka kita ke depan akan mengganti berbasis kompetensi. Kompetensinya ada nanti ada 5 dasar rumah sakit tidak kompeten untuk pelayanan tertentu. Ada yang kompetensinya dasar, ya. Sebentar, ya. Dikit lagi ya.
Ini sampai ini bagian namanya kompetensi. Jadi syarat SDM dan Alkesnya. Nah, ini perubahan dari ke depan sehingga nanti kalau pasien dirujuk tidak lagi harus rujukan berjenjang ke rumah sakit kelas D dulu, kelas C, kelas B, kelas A. Bisa jadi tadi Pak Batiar bilang nanti bisa lompat ke kelas B. Betul, bisa. Kalau misalnya ada pasien dengan kanker dan tidak ada rumah sakit kelas C, D, B yang ada tenaga kanker, kompetensi kanker yang ada di kelas A ya boleh langsung. Nah, ini membantu pasien cepat mendapatkan layanan. Nah, kalau pakai berjenjang itu evaluasi selama ini membuat delay. Itu bagian yang kita lihat. Nah, ini yang terakhir. Peluang dan tantangannya. Kalau menurut rancangan, sebetulnya JKN membuka peluang besar bagi rumah sakit swasta. Karena itulah JKN bisa melakukan kerjasama dengan 60% rumah sakit yang dikontrak BPJS adalah rumah sakit swasta. Ya, kalau tidak ada desain perundang-undangan, dana publik tidak bisa masuk ke swasta seperti masa lalu. Ya, sekarang bisa. Ya, cuman kontrak itu mengikuti tarif CBG. Jadi swasta seperti halnya kalau kita beli tiket pesawat, ya kita ikut dengan tarif yang berlaku gitu. Kalau kita tidak mau beli, kita merasa terlalu kecil, terlalu banyak, ya sudah nggak. Begitu juga sama dengan kalau swasta pemborong membangun gedung milik pemerintah, ya kalau memang Anda setuju dengan harga standar, ya silakan ikut. Kalau nggak mau, ya silakan. Itu kira-kira konsep dasar yang dipakai membuka peluang yang sama. Dengan demikian, maka yang diharapkan terjadi persaingan kualitas layanan karena rumah sakit swasta Melati, rumah sakit swasta Mawar, rumah sakit swasta Anggrek itu dibayar sama untuk kasus yang sama. Silakan layanin dengan kualitas yang lebih baik. Harga dibayar kira-kira sama dengan harga pasar kalau di luar kesehatan. Itu kira-kira begitu. Toh kalau harga pasar, kalau kita beli mangga atau beli jambu, ya atau beli baju, harga pasarnya sudah ada, tergantung jenis baju dan kualitas bahan dan sebagainya. Kita mau menjual barang, ya ikut dengan harga pasar. Kira-kira itu. Nah, tapi tentu ada tantangan untuk bisa sini. Saya melihat ya swasta soliter ini memang tidak punya kekuatan group purchasing, beda dengan chain hospital yang bisa punya volume banyak kalau beli obat, beli bahan dan sebagainya. Itu kelemahannya untuk rumah sakit soliter. Ya. Nah, bisa nggak kalau nggak ikut change bikin grup purchasing? Ini bisa solusinya sebetulnya. Tapi saya nggak tahu seberapa mudah teman-teman di persana bisa, yuk kita gabung untuk membeli barang, membeli obat dengan harga yang bisa lebih murah. Karena saya intip-intip kalau rumah sakit yang change, yang kelompok besar itu dia bisa dapat diskon cukup besar. Itu aja sudah membantu betul dalam menyiasati biaya atau harga CBG atau DRG. Kualitas layanan medis ini dikendalikan oleh syarat kompetensi. Nah, mungkin di sini rumah sakit soliter agak sulit mendapatkan dokter yang mau bekerja di rumah sakitnya. Kalau jumlahnya sedikit, pasien sedikit, sementara dokter punya izin praktek maksimum 3. Akhirnya mereka harus memprioritaskan. Itu kondisi yang ada sekarang. Tapi karena ada dukungan untuk memperbanyak spesialis, mungkin akan lebih mudah mendapat spesialis, ya. Nah, kualitas layanan amenitis, kesopan santunan, keramahan dan sebagainya, umumnya rumah sakit swasta mempunyai keunggulan dibandingkan rumah sakit pemerintah. Ini juga di kalangan orang-orang rumah sakit pemerintah juga khawatir. Kalau swasta banyak dan mampu melayani, nanti pasien habis nih rumah sakit pemerintah, orang pergi ke swasta.
Karena pasien boleh saja ke rumah sakit pemerintah atau ke rumah sakit swasta. Toh yang bayar nanti BPJS, JKN yang bayar. Pasien yang milih aja. Nah, di sini tantangannya adalah BPJS harus mengembangkan sistem informasi yang akurat, yang bagus, sehingga siapa yang lagi punya tempat kosong, ya silakan diisi. Orientasinya agar pasien yang perlu dirujuk dengan kompetensi tertentu bisa dirujuk secepatnya. Nah, kalau IT-nya bagus sebetulnya nggak ada masalah ya, tapi memang eh, swasta juga harus punya kemampuan untuk bisa memasukkan kondisi kamar kosong, ruang klinis konsultasi kosong, berapa banyak untuk kompetensi apa, itu harus online. Nah, kalau itu bisa disediakan, pelayanannya kalau saya lebih yakin swasta lebih kompetitif. Ya. Tenaga medis ini relatif juga lebih fleksibel kalau menurut saya. Kalau swasta mau meng-hire dokter bergaji penuh, jangan lagi pakai jasa medis. Kamu digaji 1 bulan, toh sama. Misalnya kalau kita pergi ke pabrik mobil, katakanlah Toyota, toh insinyurnya tidak digaji berdasarkan berapa mobil Kijang yang dia bikin atau mobil eh, Corolla yang dia bikin, dia dapat gaji. Nah, pemerintah lebih sulit ini mengendalikan hal ini, dokter full time. Kalau saya intip-intip di Malaysia, rumah sakit swasta yang banyak mendapat pasien orang Indonesia, mereka bekerja full time di situ. Sehingga pasien merasa happy, kapan aja mengeluh, dokternya ada. Nah, di Indonesia, kalau dokternya dipakai jasa medis, praktek 3 tempat, begitu pasiennya mengeluh, dokternya lagi praktek di tempat rumah sakit lain yang masih 1-2 jam baru bisa datang, nggak akan kompetitif. Nah, di sini menurut saya rumah sakit soliter atau non soliter punya keunggulan, bisa mengangkat penuh dan sebagainya, tidak ada aturan-aturan yang melarang. Di rumah sakit pemerintah lebih sulit. Biasanya juga kalau ada perubahan-perubahan, rumah sakit swasta jauh lebih cepat, lebih responsif dibandingkan rumah sakit pemerintah karena terbelenggu oleh aturan-aturan. Misalnya kalau rumah sakit pemerintah bayaran CBG udah dipatok sekian persen harus buat jasa medis. Itu menimbulkan kesulitan tersendiri ya untuk membayar gaji penuh dokter yang bagus, we keep it, tahan untuk bisa melayani sebaik-baiknya. Kemudian juga peluang pasien umum asuransi komersial. Nah, ini bagaimana bisa diambil. Swasta biasanya lebih mudah bernegosiasi. Oke, kalau tarif sekian saya ambil, kalau sekian saya tolak dibandingkan rumah sakit pemerintah. Tapi juga keinginan asuransi komersial berkontrak, pasien yang top up, tambahan mau naik kelas, kalau non JKN akan semakin kecil nanti, itu adalah tergantung juga bagaimana ukuran rumah sakit. Kalau terlalu kecil, tidak efisien, nggak akan bisa bersaing. Nah, jadi persaingan itu menjadi kunci di lingkungan rumah sakit swasta. Dan sebetulnya kalau menurut saya, kita semua sudah biasa bersaing. Mohon maaf kalau lihat kejadian kita dari kecil, dari waktu masih sperma, kita bersaing menyingkirkan lebih dari 100 juta eh, pesaing kita di rahim ibu yang membuahi telur ibu cuma satu, padahal sperma ada 100 sampai 200 juta. Itu sudah luar biasa kita bersaing, mampu. Saya yakin sekarang sudah hidup juga mampu. Saya kira itu Bang Fajar penutupnya buat bikin kita sedikit berbeda. Silakan kalau mau diskusi, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.